Indonesia Raya, Bung Membi dan Ustadz silakan berdiri. Ibu. Marilah kita sama-sama mengheningkan cipta, mengingat jasa para syuhada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini dengan mendoakan mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan. Dua. Kemanusiaan. Tiga. Persatuan. Empat. Kerakyatan. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam atas
proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah wa kafa wa usalli ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa wa ba'd. Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, Dewan Guru Putra Putri Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, santri dan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga. Merdeka! Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70. Kalau sebelumnya kita biasa bergabung dengan upacara di tingkat kecamatan pada masa lalu kemudian di tingkat kabupaten sekarang ini, maka tahun ini kita mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan sendiri upacara semacam ini, mengingat jumlah santri kita sudah cukup memadai untuk menyelenggarakan sendiri. Sementara untuk mengikuti upacara bersama pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, sudah ada yang mewakili pondok pesantren kita Raudhatul Ulum ini. Dewan Guru, anak-anakku semuanya, hari ini usia Republik ini sudah 70 tahun. Tahun yang silam Republik ini diproklamasikan oleh pemimpin kita Soekarno-Hatta, terbebas dari penjajahan yang sangat menyakitkan. Kalau kita menonton kembali film-film dokumenter tentang penjajahan, barangkali anak-anakku semuanya akan menangis. Kenapa? Karena para penjajah semena-mena di negeri ini menindas kakek moyang kita, orang tua kita, merampas harta mereka, merampas kehormatan mereka, menghinakan bangsa ini. Dan oleh karenanya pantas kalau kita harus menghormati jasa-jasa mereka, karena sudah banyak pengorbanan yang mereka
berikan di jalan Allah untuk negeri tercinta ini. Untuk itu mari kita doakan, mudah-mudahan para syuhada, pejuang negeri tercinta ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ikhlas di jalan Allah, mudah-mudahan mereka diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga anak-anakku, Ustaz ingin mengingatkan kepada kalian semuanya dan kepada kita semuanya. Kalaulah sejarah pondok pesantren Rawdatul Ulum ini mendidik dan mencerdaskan bangsa sebelum kemerdekaan, pada tahun 1936 dirintis dari dua madrasah terkenal, Al-Falah dan As-Sibyan. Lalu kemudian karena tuntutan harus menghadapi penjajah seperti yang tadi Ustaz sampaikan, maka mereka rela meninggalkan pekerjaan mengajar dan mendidik tersebut, bergabung dengan kekuatan dan elemen bangsa ini, masuk hutan, bergerilya melawan penjajah. Dan barulah kemudian pada bulan Agustus, tepatnya 1 Agustus 1950, terbangun kembali di desa Sakatiga ini madrasah, itulah namanya Madrasah Perguruan Islam Rawdatul Ulum. Artinya, inilah peran pondok pesantren, peran ulama, peran para santri pada masa lalu. Makanya ketika Bapak Pangdam datang ke sini, Ustadz menyampaikan agar tidak terjadi salah paham atau dengan mudahnya orang mempelintir sejarah. Seolah pondok pesantren dan para ulama serta santri tidak punya peran untuk membela negeri ini, untuk mencintai negeri ini, untuk mengisi negeri ini dengan pembangunan. Mereka lupa kalau justru yang berada pada garda terdepan di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, yang berjuang sesungguhnya adalah pondok pesantren, para ulama, para santri yang tidak rela negerinya dijajah. Kalian lihat di Aceh siapa tokohnya? Kalian lihat di Padang siapa tokohnya? Lihat di Sumatera Selatan ini siapa tokohnya? Lihat di Jawa, Pangeran Diponegoro. Di Indonesia Timur, Fatimura, yang diklaim dia adalah seorang Nasrani, padahal dia adalah seorang Muslim. Sama dengan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, diklaim seolah-olah dia bukan bagian dari kita. Ini distorsi sejarah yang harus kita luruskan. Kita meyakini benar peran umat Islam untuk kemerdekaan Republik ini jelas. Tadi peran pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam, tadi RU rela meninggalkan buat sementara untuk perjuangan tersebut. Bahkan Ustadz mengingat kakek-kakek kami, paman-paman kami, termasuk orang tua saya sendiri, dulu ikut dalam perjuangan ini. Mereka disiksa oleh para penjajah, rela. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Ya. Sekali lagi, inilah peran pondok pesantren, peran ulama, peran para santri dalam konteks kemerdekaan yang hari ini kita ingat kembali dan wajib kita syukuri.
Anak-anak sekalian, cara bersyukur yang benar, saya kira bagi kita para santri, orang pesantren, pertama tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita. Berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Artinya jelas, ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian tanpa reserve. Ini adalah buah perjuangan, buah doa, buah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diistijabah dengan kemerdekaan ini. Maka oleh karenanya kita tidak ingin sebagai umat Islam di negeri ini lalu kemudian oleh pihak-pihak tertentu ingin dibelokkan, ingin dimarginalkan peran kita, ingin seolah-olah kita tidak punya peran di sini. Padahal perannya nyata. Sekali lagi perannya nyata. Untuk itulah anak-anakku sekalian, sejak sekarang sebagai bangsa Indonesia, ini negeri kita anak-anak. Kalian cinta Indonesia insyaallah? Cinta Indonesia anak-anak? Mencintai bangsa ini? Pasti. Ya, pasti. Tidak mungkin orang China sana lebih cinta pada negeri ini ketimbang kita. Atau bangsa lain, tidak mungkin anak-anak. Pasti kita yang terlahir di sini, di negeri ini, lebih mencintai negeri ini, lebih bangga dengan bangsa ini. Dan oleh karenanya, rasa syukur kita, mari kita tunjukkan dengan mencintai negeri ini. Ya. Mengisi kemerdekaan ini dengan kerja-kerja yang jelas, pembangunan yang nanti kemudian membanggakan bangsa ini. Ini kita mengambil peran dalam sektor pembangunan pendidikan dan dakwah anak-anak. Tidak terasa usia Rodotul Ulum kalau dihitung dari 50 tahunnya anak-anak. Berapa tahun sekarang anak-anak berarti? Udah berapa tahun? Hah? 65 tahun. tahun anak-anak pondok pesantren kita Rodotul Ulum ini telah mengambil peran membangun negeri ini, membangun bangsa ini melalui jalur pendidikan. Sudah banyak alumni dan produk Rodotul Ulum ini kembali ke masyarakat pada posisinya masing-masing berdakwah, bermanfaat untuk yang lainnya. Dan ini sekali lagi tidak mudah untuk dipungkiri, tidak mudah untuk dilupakan. Dan kita akan terus anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan perjuangan ini. Peran ini akan kita ambil terus, kalau perlu selamanya. Tergantung nanti kesiapan generasi per generasinya. Kalau sekarang Ustadz ibarat cucu gitu ya, atau keponakan, maka setelah Ustadz tentunya nanti ada generasi anak-anak kami lagi, adik-adik kami lagi. Ya. Kita harus melanjutkan ini, karena bangsa ini tidak cukup dengan kemerdekaan saja. Kita euforia dengan merdeka, merdeka, merdeka. Tetapi kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan mengambil peran yang positif, peran yang konkret. Nah, inilah peran kita, ya. Mendidik, mengajar, ya. Mendakwai,
anak bangsa ini.